Hai guys, selamat datang kembali di channel Layar 21. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Hacked yang rilis pada tahun 2020. Film ini berkisah tentang seorang pria yang sangat mahir dalam hal peretasan di negara asalnya. Dialah sosok hacker yang sangat hebat, namun kemampuan yang dimilikinya tidak digunakan untuk hal baik, melainkan untuk memeras para korbannya. Dan kebanyakan korban dari hacker satu ini adalah para wanita. Tentunya kalian penasaran dengan keseruan ceritanya seperti apa ya guys? Langsung saja kita simak. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan salah satu karakter utama bernama Sam. Dia adalah wanita yang cukup sukses. Dia bekerja di perusahaan media bernama Pred. Sepertinya Mbak Sam ini sedang galau guys. Terlihat sebuah pesan yang tidak kunjung dibalas oleh pria yang sedang dichatnya. Lalu ketika Sam sedang keluar dari kantornya, tiba-tiba saja dia difoto oleh sosok misterius. Di sini Sam dalam perjalanan ke sebuah tempat dan tempat yang tujuannya adalah rumah sakit. Sam sedang menjenguk ibunya yang sedang koma dan terlihat ibunya dalam keadaan kritis. Secara medis ibunya ini tidak dapat lagi diselamatkan. Setelah dari rumah sakit, Sam pulang ke apartemennya. Ketika dia hendak memarkir mobilnya, ternyata tempat parkir tersebut telah diisi oleh sebuah sepeda motor. Sam kemudian memanggil satpam bernama Tibari. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Vivek. Dan dia baru berumur 19 tahun. Dan dia segera menggeser motor tersebut agar mobil Sam dapat parkir di sana. Karena Vivek juga tinggal satu komplek di apartemen tersebut, dia pun membantu Sam menuju ke apartemennya dan membawa barang-barang milik Sam. Perhatian juga ya si Sam ini. Sesampainya di rumah, Vivek melihat neneknya yang sedang mencari sesuatu di atas lemari. Dan yang sedang dicarinya adalah dokumen kuliah milik Vivek. Di dalam kamarnya, Vivek sedang melihat apartemen milik seseorang dan apartemen yang sedang dilihat Vivek adalah milik Sam. Lalu setelah itu dia pun berada di meja komputernya dan ternyata pria misterius yang memfoto Sam secara diam-diam, pria tersebut adalah Vivek. Di sini Vivek mengumpulkan foto Sam yang diambilnya secara diam-diam. Sebenarnya apa yang direncanakannya ya guys? Keesokan harinya Sam didatangi dua orang pria. Yang satunya bernama Rohan dan yang satunya lagi adalah tukang servis. Apartemen milik Rohan berada tepat di bawah apartemen milik Sam. Karena mengalami kebocoran di apartemennya, Rohan pun membawa tukang servis itu untuk memperbaiki keran yang bocor tersebut agar air yang bocor tidak lagi merembes ke apartemen milik Rohan. Ketika Rohan melihat-lihat apartemen milik Sam, dia pun melihat sebuah foto yang ternyata foto itu adalah foto masa kecil mereka berdua. Di sana ada Sam dan Rohan yang masih kecil. Ternyata Sam dan Rohan ini adalah teman semasa kecil. Namun di sini Sam belum mengetahuinya. Sam yang berada di dapur tiba-tiba ditelepon oleh seseorang pria yang pria itu adalah Om Kapur. Ketika mengingat masa lalunya, ternyata Om ini adalah bintang artis yang terkenal yang dulunya sempat dekat dengan Sam. Bahkan mereka berdua ini guys pernah melakukan hubungan mantap-mantap dan sampai sekarang masih menjalin hubungan. Ternyata hubungan mereka agak merenggang guys karena pesan yang dikirim oleh Sam tidak pernah dia balas. Sam pun berniat tidak mengangkat telepon dari Om tersebut. Di sini Sam terlihat sedang bersama dengan Vivek. Vivek lagi numpang untuk menuju ke kampusnya dan Sam sedang dalam perjalanan menuju kantornya. Dalam perjalanan, Vivek mampir sebentar ke toko sebuah handphone untuk melihat kondisi handphone milik Sam yang sempat diservisnya di dalam toko. Ternyata handphone yang pernah dibawa Vivek ke toko ini tidak bisa lagi diservis dan malah kondisi handphonenya semakin buruk. Rupanya pemilik toko bernama Karawal telah mengambil beberapa part dari handphone itu sehingga memperparah kondisinya. Vivek yang marah sempat berdebat dengan pemilik toko ini. Namun Karawal malah ngotot dan menyuruh Vivek untuk segera pergi dari sana. Vivek yang kesal pun pergi dari tempat itu. Di dalam kantornya Sam didatangi oleh Devon. Dia adalah ajudan dari Om Kapur. Devin ini memberitahukan Sam kalau Om sedang melakukan syuting tak jauh dari lokasi kantornya dan membawa pesan kalau Om ingin bertemu dengan Sam. Namun di tempat lain, Vivek sedang memata-matai Sam yang akan bertemu dengan Om di lokasi syuting di sebuah ruangan. Akhirnya Sam dan Om pun bertemu di sini. Sam sempat marah karena Om tidak pernah lagi membalas pesannya. Kemudian Om pun menenangkan Sam dengan kata-kata manisnya. Dan ternyata guys, Om ini telah memiliki istri dan Sam ini posisinya adalah selingkuhan dari Om Kapur guys. Setelah dirayu-rayu, akhirnya Sam luluh dengan kata-kata manis dari Om Kapur guys. Mereka pun akhirnya melakukan ritual mantap-mantap yang sempat lama tidak mereka lakukan. Di tempat lain, Vivek pun pergi ke kamarnya dan melihat Sam dari jendela yang sedang diantar oleh Om Kapur. Kemudian dia pun melakukan aksi untuk meretas sesuatu. Ternyata di balik wajah lugunya, Vivek adalah seorang hacker yang sangat hebat. Apapun dapat diretasnya. Di sini dia sedang meretas database milik kepolisian dan dia berniat membalas Karawal dan menjadikan Karawal menjadi seorang kriminal. Keesokan harinya, Vivek yang telah berada di depan toko melihat Karawal bersama polisi. Data palsu yang dibuat Vivek membuat Karawal ditangkap oleh polisi. Karawal pun terkejut melihat Vivek yang ada di depan tokonya.
Vivek pun menjelaskan bahwa dialah yang membuat Karawal sempat ditangkap oleh polisi. Dia memeras Karawal dengan minta handphone yang baru. Jika tidak, maka Vivek akan membuat dirinya masuk penjara untuk selamanya. Lalu karena takut, Karawal pun memberi apapun yang diminta Vivek, yaitu sebuah handphone baru. Di malam harinya, Sam tengah mengadakan pesta ulang tahunnya. Dia pun mendapatkan sebuah hadiah mahal dari Om Kapur yang dibawa oleh ajudannya. Tak lama setelah menerima hadiah itu, Sam pun menelpon Om dan meminta Om untuk datang ke pesta ulang tahunnya dan menghabiskan malam bersama dia. Di sini Om pun mengiyakan dan berjanji akan segera datang ke pesta ulang tahun Sam. Tidak lama setelah itu, Vivek pun datang dan memberi Sam hadiah ulang tahun berupa iPhone yang didapat Vivek dari Karawal. Melihat hadiah itu, Sam pun terkejut dan terheran-heran atas hadiah mahal yang diberikan oleh Vivek dan mereka pun melakukan sebuah pelukan santuy. Kemudian Rohan juga hadir dan memberi Sam hadiah ulang tahunnya. Malam ini pesta pun berjalan tanpa kehadiran Om yang ditunggu-tunggu oleh Sam. Sampai akhirnya Sam yang sedang mabuk ditemani oleh Vivek. Dia membantu Sam untuk membereskan bekas dari pesta itu. Sam yang tengah mabuk berat tidak sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Melihat itu, Vivek segera menghampirinya. Di sini Vivek memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengisi kegalauan yang dialami oleh Sam. Mereka pun bercumbu dan terjadilah ritual mantap-mantap di antara keduanya. Keesokan paginya Sam terkejut karena tiba-tiba ada Vivek di sampingnya. Tidak lama setelah itu rupanya Om telah berada di depan pintu dan membunyikan bel untuk memanggil Sam. Di sini Sam benar-benar sangat kacau. Namun di sini Sam dapat mengatasi semua itu. Sam saat ini yang telah berada di kantornya terlihat sangat galau atas apa yang dilakukannya tadi malam. Tidak lama dari itu, Vivek dengan santuy menghampiri Sam ke kantornya dan membawakan makanan siang untuk Sam. Di sini, Vivek terlihat memperlakukan Sam seperti pacarnya sendiri. Dia memberikan perhatian yang berbeda kepada Sam dari sebelumnya. Sam yang terkejut dengan perubahan tingkah Vivek menyuruhnya untuk segera pergi dari kantornya. Kemudian di malam harinya, Vivek pun melakukan aksi peretasan kembali dan kini targetnya adalah perusahaan tempat Sam bekerja. Vivek membocorkan data penting milik perusahaan yang berakibat saham perusahaan menjadi anjlok. Tidak lama setelahnya, Vivek pun menelpon Sam dan memberitahukan kalau peretasan yang terjadi di kantornya adalah perbuatannya sendiri. Sam yang terkejut menyuruh Vivek untuk bertemu dengan dirinya di sebuah kafe. Di sini Sam begitu terkejut dengan perlakuan dari Vivek. Pria yang dulunya terlihat lugu dan manis kini berubah menjadi seorang yang mengerikan. Sam menjelaskan kepada Vivek bahwa kejadian mantap-mantap yang pernah mereka lakukan hanyalah sebuah kesalahan dan seharusnya tidak pernah terjadi. Vivek yang kecewa dengan pernyataan Sam merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pelampiasan untuk mengisi kesepian di malam tersebut. Kecewa dengan pernyataan Sam dan merasa dicampakkan begitu saja, Vivek pun memberitahukan Sam kalau anak bau kencur ini bisa melakukan apa saja yang membuat Sam akan menyesal. Vivek juga memberitahukan Sam bahwa dia sangat menikmati tubuh Sam malam itu. Sam yang marah mendengar itu lalu menampar Vivek dengan begitu keras dan pergi dari sana meninggalkan dirinya. Vivek pun mengalami patah hati yang sangat mendalam. Lalu di malam harinya, Vivek kembali melakukan aksi gilanya dengan masuk secara diam-diam ke apartemen milik Sam. Dia menaruh kamera pengintai di setiap sudut rumah serta meretas smartphone milik Sam. Setelah kamera pengintai berhasil terhubung ke sistem milik Vivek, dia pun menyewa sebuah tempat sebagai markas rahasianya. Di dalam gedung ini, Vivek memasang sebuah perangkat sistem untuk melakukan aksi gilanya. Terlihat di layar monitor yang telah terhubung dengan kamera pengintai yang telah terpasang di apartemen milik Sam. Jadi semua aktivitas Sam di dalam apartemennya bisa dipantau di tempat ini, guys. Bahkan Sam yang sedang mandi pun juga bisa dipantau di sini. Di tempat lain, Sam yang telah sampai di kantornya, dia pun terheran-heran karena kartu akses untuk membuka pintu di kantornya tidak lagi berfungsi. Rupanya di sini Sam telah dituduh sebagai orang yang telah menyebarkan data rahasia milik perusahaan. Namun yang pasti bukan Sam yang melakukannya, melainkan adalah perbuatan Vivek. Karena tuduhan tersebut, Sam dikeluarkan secara tidak hormat dari tempat kerjanya ini. Kemudian Sam yang sedang galau lalu menghampiri rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tidak lama tiba-tiba handphone miliknya telah dikirimkan pesan oleh suara Vivek. Pesannya adalah kalau Vivek akan melakukan hal yang lebih gila untuk menghancurkan hidup Sam. Sam akan menerima konsekuensinya karena telah mematahkan hati seorang hacker. Jika hidupnya ingin tenang kembali, Vivek menyuruh Sam untuk mendatangi dirinya secara sukarela. Ketika Sam telah sampai di apartemen miliknya, dia yang terlihat sangat mabuk lalu diantar oleh Rohan ke kamar apartemen milik Sam. Sebenarnya di sini Rohan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan Sam. Namun karena Rohan adalah pria yang sangat baik, dia pun hanya mengantarkan Sam dan tidak melakukan apa-apa.
Keesokan paginya Om Kapur mendatangi Sam ke apartemennya. Dia meminta maaf kepada Sam karena tidak menepati janjinya untuk menemani Sam di hari ulang tahunnya. Karena merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, Om mengajak Sam untuk liburan bersama. Dalam liburan tersebut, Om berhasil membuat Sam melupakan kegalauannya. Namun di sini mereka tidak luput dari pantauan Pipek. Segala aktivitas mereka dapat dilihat oleh Pipek. Bahkan aksi mantap-mantap yang mereka lakukan di tempat ini dapat dilihat oleh Pipek dengan sangat jelas. Ketika Om Kapur dan Sam tengah berada di bandara dengan ekspresi yang sangat sumringah, tiba-tiba wartawan menghampiri mereka dan alangkah sangat kagetnya. Om Kapur pun meninggalkan Sam begitu saja karena Om tidak ingin hubungan gelapnya bersama Sam bocor kepada istrinya. Karena ditinggalkan oleh Om, Sam pun harus pergi dari tempat itu dengan menggunakan bajai. Ketika sampai di rumah sakit, terlihat Om Kapur yang berada di televisi sedang melakukan klarifikasi dan menyatakan kalau hubungannya dengan Sam tidak ada hubungan yang istimewa. Dan dia memberitahukan kalau mereka hanyalah teman biasa. Sam yang mendengar hal itu pun begitu amat sangat kecewa kepada Om Kapur. Sesampainya di ruang ICU tempat ibunya berada, ternyata Pipek telah berada di sana. Di sini Pipek kembali meneror Sam dengan mengancamnya akan menyebarkan di internet foto mesumnya bersama dengan Om Kapur. Mendengar itu, Sam tidak menyerah begitu saja. Dia akan melawan Pipek. Setelah perdebatan di antara mereka berdua, Pipek pun pergi meninggalkan Sam. Di rumahnya, Pipek menyuruh pembantunya ini berpakaian seperti Sam. Pembantunya ini bernama Ria. Pipek berniat akan melakukan ritual mantap-mantap kepada Ria. Namun karena Ria tidak mirip dengan Sam dan tidak seperti apa yang diinginkan oleh Pipek, Pipek pun melakukan hal gila kepada pembantu ini. Keesokan harinya, polisi pun datang ke apartemen milik Pipek. Dia pun dibawa oleh polisi tersebut. Ternyata Sam yang ditemani oleh Rohan telah melaporkan Pipek kepada polisi atas perbuatan yang telah dia lakukan. Pipek pun dibawa ke ruangan interogasi. Sebelum interogasi dimulai, Inspektur Pijay keluar sebentar untuk ngemil dan dia dijaga oleh salah satu bawahannya. Karena ada celah untuk membalikan keadaan, Pipek pun meminta segelas air minum kepada petugas itu. Setelah petugas itu pergi, Pipek pun meretas handphone milik Inspektur Pijay. Tidak lama Inspektur Pijay pun kembali ke ruangan untuk menginterogasi Pipek. Di sini Pipek telah mengetahui semua rahasia milik Inspektur Pijay dan salah satu rahasia tersebut adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Inspektur Pijay dengan wanita lain. Lantas Pipek pun mengancam Inspektur Pijay dan dia akan menyebarkan semua rahasia milik Inspektur Pijay. Karena takut rahasia miliknya terbongkar, Inspektur Pijay pun terpaksa harus melepaskan Pipek dan mengabarkan kepada Sam bahwa Pipek tidak bersalah. Sam dianggap membuat laporan dengan bukti yang tidak kuat. Tidak lama setelah itu, mereka berdua pun menemukan akun sosmed milik Sam telah diretas oleh Pipek. Di sana Pipek membuat status di akun milik Sam dengan status yang sangat memalukan. Karena kesal dengan hal itu, Rohan pun menghampiri Sam ke apartemennya dan menghajar Pipek. Namun akhirnya dihentikan oleh petugas keamanan di apartemen itu. Keesokan harinya, Sam dan Rohan pun menyewa seorang hacker untuk membantu mereka melawan Pipek. Namun sayangnya hacker yang mereka sewa ini tidak mampu melawan kehebatan Pipek. Pada akhirnya dia pun kabur meninggalkan Sam dan Rohan karena Pipek telah berhasil meretas rekening milik Pinot. Atas situasi yang semakin memburuk, tiba-tiba saja Sam begitu fobia dengan kamera CCTV. Dia pun menjadi gila jika melihat kamera tersebut. Sam pun berlari tidak menentu sampai akhirnya dia ditabrak oleh sebuah truk. Tapi untung saja Sam masih bisa selamat. Ketika sampai di sebuah tempat parkir, tiba-tiba saja Pipek muncul dan bertemu dengan Sam. Di sini kehidupan Sam benar-benar diretas oleh Pipek. Teror demi teror membuat Sam menjadi muak dan di sini Sam berniat akan melawan Pipek. Dengan bantuan Rohan, mereka pun mulai membuat sebuah rencana untuk melawan Pipek dan berniat menghentikan Pipek untuk selamanya. Karena Rohan dan Sam berada di sebuah bar yang sangat ribut, di sini Pipek tidak dapat menguping dari pembicaraan mereka. Rohan pun mulai memata-matain kehidupan Pipek dari kejauhan. Dari foto yang telah diambil oleh Rohan, Sam menemukan kejanggalan dari sebuah foto, yaitu foto dari pembantu Pipek karena curiga dengan tas mahal yang digunakan Ria. Sam melihat tas milik Ria adalah tas yang sangat mahal dan dia memastikan itu bukanlah tas KW. Karena merasa curiga dengan pembantu itu, mereka berdua pun mulai mengikutinya sampai ke sebuah mall. Mereka melihat Ria menghampiri salah satu toko yang ada di sana. Rupanya toko tersebut adalah miliknya sendiri. Di sini Sam, Rohan, dan Ria pun bertemu. Ria mulai menjelaskan kepada Rohan dan Sam bahwa dirinya adalah korban pelecehan dari Pipek. Jauh sebelum itu, awalnya Pipek adalah seorang magang di toko miliknya. Sampai akhirnya Pipek meretas HP milik Ria dan mengetahui rahasia pribadinya, sehingga menjadikan rahasia itu sebagai alat untuk mengancam dirinya. Ria dijadikan budak seks sebagai ambisi dari kegilaan Pipek dan juga menjadikan Ria sebagai pembantu di rumahnya.
Ria juga menjelaskan kepada Sam dan Rohan bahwa sebelum dia terobsesi dengan Sam dan juga dirinya, ada banyak wanita lain yang menjadi korban dari kegilaan Pipek sampai salah satu korban bernama Sital harus meregang nyawa. Sam yang telah mendengar fakta tersebut meyakinkan dirinya untuk menghentikan Pipek, bahkan jika harus membunuh dirinya. Rohan dan Sam pun mulai melakukan rencana mereka. Di sini mereka berada di sebuah kafe untuk menyusun strategi. Namun sayangnya mereka telah dimata-matai oleh Pipek dari kejauhan dan semua rencana mereka telah diketahui oleh Pipek. Rencana mereka adalah Sam akan mengajak Pipek pergi ke sebuah hotel sebagaimana yang diinginkan oleh Pipek sebelumnya, dan kamar hotel tersebut akan mereka pasang kamera pengintai dan juga alat perekam agar ketika Sam membongkar rahasia dari Pipek, Pipek akan mengaku dan pembicaraan tersebut dapat direkam dan dijadikan sebagai alat bukti. Mereka pun mulai melakukan aksinya. Sam pun menghubungi Pipek dan mengajak dirinya ke sebuah hotel. Pipek pun bersiap-siap untuk bertemu Sam di hotel yang telah dijanjikan. Sesampainya di dekat hotel, Pipek mendatangi mobil pengintai yang dimana ada Rohan yang sedang memantau. Pipek pun memberikan sebuah bius untuk membuat Rohan pingsan. Lalu sesampainya di sebuah kamar, terlihat Sam yang sedang berada di ruangan itu. Karena Pipek telah mengetahui rencana mereka, dia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Dia hanya mengirimkan sebuah pesan melalui handphone untuk berkomunikasi dengan Sam. Tidak lama Pipek memperlihatkan keadaan Rohan kepada Sam. Dia telah membius Rohan dengan bius yang sangat beracun, dan hanya dirinya yang memiliki penawar dari racun itu. Agar Rohan bisa selamat, Sam harus menuruti semua kemauan Pipek. Melihat keadaan Rohan yang sekarat, mau tidak mau Sam pun harus menuruti permintaan dari Pipek. Di sini Sam pun dibawa oleh Pipek ke markasnya. Terlihat juga nenek Pipek yang sudah tidak bernyawa. Rupanya Pipek telah membunuh neneknya sendiri. Wah, ini Pipek memang benar-benar cucu yang gak ada akhlak ya guys. Sam berniat akan melaporkan semua kejadian Pipek yang telah dilakukannya, karena sekarang Sam telah memiliki bukti yang kuat. Apapun yang dilakukan oleh Pipek terhadap Sam, maka polisi akan menemukan jejaknya. Karena sebelumnya Pipek telah terekam oleh CCTV hotel. Menyadari hal itu dengan hebat, Pipek kemudian mengedit serta menghapus jejak digital tersebut dengan mengedit dirinya, seolah-olah tidak pernah datang ke hotel itu dan hanya memperlihatkan Sam seorang diri di hotel tersebut. Setelah Pipek mengedit rekaman video itu, Sam pun mulai melakukan aksinya. Sam berhasil mengajar Pipek dan pada akhirnya Sam dapat menghabisi Pipek di markasnya ini. Dia pun segera mengambil obat penawar untuk menyembuhkan Rohan dari racun yang diberikan Pipek sebelumnya. Keesokan harinya Sam pun dipanggil ke kantor polisi. Dia dimintai keterangan atas kematian Pipek. Namun polisi tidak menemukan bukti yang kuat jika Sam adalah pembunuhnya. Karena dari rekaman CCTV di sana, Sam terlihat berada di hotel tersebut sepanjang hari dan dia tidak mungkin berada di dua tempat di waktu yang bersamaan karena Pipek telah mengedit rekaman itu. Dalam kasus ini polisi tidak memiliki bukti yang kuat sehingga akhirnya Sam pun dinyatakan tidak bersalah dan kasus ini pun ditutup. Nah guys, begitulah alur dari kisah film ini. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya ya guys. Sekarang saatnya Mimin pamit undur diri. Bye bye.